berharap mendapat bantuan. Yang penting bekerja keraslah, ya, dengan ilmumu sendiri, dengan eksperimenmu sendiri, ya, dengan risetmu sendiri, seperti yang dilakukan Jepang, seperti yang dilakukan Cina, seperti yang dilakukan Iran. Jangan menengadakan tangan menunggu belas kasihan mereka memberi ilmu kepada kamu. Tidak mungkin mereka akan membangun sesuatu atau memberikan orang ilmu yang nantinya bakal menjadi pesaing. Nggak mungkin. Akal ngomong ke, berarti nggak mungkin. Ya logis ngomong, harus logis dong. Jangan dibuai dengan janji-janji ngebul kabeh. Gitu. Itu maksudnya adanya jaminan menjamin terhadap sektor-sektor yang sangat strategis, dan itu perlu jihad, artinya perlu perjuangan berat. Jihad al-Islam awalan liyadfa'a 'anil mu'minin al-adza wal fitnah allati kanu yusamunaha. Islam berjihad pertama kali adalah untuk membela umat Islam dari agresi, ya, dari serangan-serangan al-adza, dari disakiti, wal fitnah, dan difitnah, diprovokasi, allati kanu yusamunaha, yang mereka derita, mereka alami. Liyakfula lahumul aman, untuk menjamin keamanan mereka, ala anfusihim wa amwalihim wa aqidatihim, untuk menjamin keselamatan, keamanan diri mereka, harta mereka, dan akidah mereka. Itu pada tahap awalnya. Wa qarrara dzalika al-mabda al-azim alladhi salafa taqriruhu fi hadhihi surah fi al-juz'ani, dan telah ditetapkan dasar besar itu yang keputusannya telah diuraikan dalam surat ini pada juz yang kedua, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Jadi fitnah juga harus dilawan dan harus dicegah, jangan sampai terjadi fitnah, karena fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah di sini bukan fitnah uang beli nyolong ayam disangka nyolong ayam, bukan itu fitnahnya. Itu namanya tuhmah, ya. Fitnah itu artinya provokasi yang membuat negara menjadi kacau balau, menjadi kekacauan, menjadi chaos, ya, terjadi konflik horizontal di antara kita, kekacauan, ya. Fa'tabaral i'tida 'alal aqidah wal idza bisababiha. Jadi agresi-agresi terhadap akidah dan menyakiti umat Islam yang mengakibatkan itulah umat Islam harus berjihad. Wa fitnatu ahliha anha asyaddu minal i'tida 'alal hayati dzatiha. Dan fitnah, provokasi terhadap komunitas muslim adalah lebih berbahaya daripada agresi itu sendiri, ya, terhadap kehidupan itu sendiri. Fal aqidah a'zamu qimatin minal hayat wifqa hadzal mabdal azim. Akidah lebih besar nilainya daripada kehidupan itu sendiri, sesuai dengan prinsip yang agung ini. Wa idza kana al-mu'min ma'zunan fil qital liyadfa an hayatihi wa amalihi, dan ketika orang beriman diizinkan untuk masuk dalam peperangan, membela kehidupan dan membela akidahnya, ya, fahuwa min babi aula ma'zunun fil qital liyadfa an aqidatihi wa dinihi. Kalau umat Islam diperkenankan melawan, memerangi siapapun yang mencoba akan mengganggu kehidupannya, yang akan merusak hartanya, maka apalagi, ya, tentu lebih penting lagi umat Islam tentu diizinkan untuk berperang, untuk membela akidahnya dan agamanya. Membela harta dan nyawa saja, ya, diizinkan, apalagi membela akidah dan agama. Waqad kana al-muslimun yusamuna al-fitnata wa yu'dhuna fiha fi mawatina min al-ardi syatta. Waqad kana al-muslimuna yusamuna fitnata an aqidatihim wa yu'dhun. Dan umat Islam itu biasa menjadi sasaran fitnah akidah, dan mereka diganggu, wa yu'dhun, diganggu, wa lam yakun lahum buddu an yadfa'u hadhihi al-fitnah an a'azzi ma yamlikun. Dan mereka tidak memiliki upaya lain untuk membela, untuk menolak fitnah ini dengan
apapun yang mereka miliki yang paling berharga. Yusamuna fitnata ala aqidatihim, mereka mendapat cobaan ya fitnah terhadap agama akidah mereka. Wa yuzuna fiha, dan mereka diintimidasi, mereka ditindas fi mawatina mil ardi, di berbagai daerah, berbagai negara di dunia ini, syatta yang bermacam-macam. Waqad syahidat al-Andalus min basya'ati ta'dzibil wahsyi wa taqtilil jama'i li fitnatil muslimina an dinihim. Andalusia, sekarang namanya Spanyol, Cordoba. Umat Islam menyaksikan an basya'ati ta'dzib, ya, kekejaman, penyiksaan pada mereka, al-wahsyi, yang tidak berperi kemanusiaan, wa taqtilil jama'i, dan pembunuhan syama'i atau dengan genocide, pembunuhan yang besar-besaran, li fitnatil muslimin an dinihim, memaksa umat Islam suruh meninggalkan agamanya. Wa fitnatu ashabil madzahibil masahiyil ukhra liyartaddu ila katolikiyah, dan juga fitnah terhadap orang-orang yang bermazhab masahi lain, liyartaddu ila katolikiyah, dipaksa supaya masuk Katolik. Sama, orang-orang Protestan juga sama, dibantai. Betul Pak Iman? Dan ini ratusan tahun ya pemaksaan agama itu. Jadi bukan antara orang Islam, di agama lain juga sama, saling bantai membantai antara sekte itu. Ratusan tahun. Makanya saya dalam tuh seminar di IAIN tentang dialog agama, saya jujur, saya katakan bahwa Protestan dan Katolik itu banjir darah, ya kan? Pembantaian massal ratusan tahun. Kok sekarang bisa damai dan tenang lagi? Nah, umat Islam kalau perlu ya perlu belajar dari mereka gimana caranya mendamaikan dua sekte yang keras ini, ya kan? Tersinggung nggak orang Islam kalau saya katakan belajar dari orang Kristen bagaimana membuat kesepakatan damai seperti yang dilakukan Katolik dan Protestan? Ya kalau belajar mau boleh aja, nggak ada masalah kok. Oh gitu. Jadi yang belajar di Amerika juga kafir ya. Mahasiswa di Amerika kafir juga. Termasuk Amir Rais juga di Amerika kok belajarnya. Nulis Majid juga di Amerika. Termasuk saya juga di London sama, berarti kafir juga dong. Yang mereka unggul kayak belajar dong. Kalau orang belajar mah nggak ada urusan dengan agama Pak, belajar apa saja gitu. Nah, itu. Wa ma taraka asbani al-yawm wa la dhilla fiha lil Islam. Dan tidak ada peninggalan, tidak ada yang tertinggal di Spanyol sekarang ini, dan sudah tidak ada juga sisa-sisa Islam di sana, habis. Masjid-masjid pun sudah berubah menjadi gereja-gereja semuanya. Dan yang terakhir, ketika umat Islam diusir dari Spanyol, Spanyol itu negara Islam dulunya lah, 500 tahun kerajaan Islam di sana, habis. Terakhir orang-orang Islam disuruh meninggalkan Spanyol. Memang kapal disiapkan, silakan, jumlah yang sangat banyak, nggak mungkin dong akan terangkut oleh kapal itu. Pokoknya harus terbawa, yang tidak terbawa dibantai semua, dihabisin, dibunuh semuanya. Dan air mata kita belum sampai sekarang belum pernah kering kok menangisi mereka itu. Dan ini yang umat Islam tidak paham itu. Ngeri masalahnya. Ya, itu terjadi, itu sejarah. Dan itu pun bisa terjadi atas diri kita juga. Sekarang Anda menjadi mayoritas kan? Suatu ketika bukan mustahil Anda akan menjadi minoritas di negeri ini. Kalau kondisi Anda tetap saja seperti ini. Seperti di Filipina juga dulu mayoritas Islam, sekarang sudah menjadi minoritas. Bahkan sudah terisolir di ke Pulau Moro saja. Ya kan? Sirane lu asik tukaran baik, Masya Allah. Siaran tukaran gede-gede pisan. Kayak wong berjuang membela kebenaran tukaran, Masya Allah itu. Ya ketika Anda meyakini Anda paling benar, orang lain salah semua. Jadi Anda seperti membela kebenaran, kebenarannya Anda yakini paling benar itu. Makanya udahlah kita. Dan sekarang sedang lagi musim deklarasi damai antar agama ya. Tapi juga tidak cukup dengan deklarasi damai ya, tapi juga harus juga pada membangun pemahaman agama
apapun yang ada, baik yang agama Katolik, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama Islam, punya rumah bareng-bareng namanya Indonesia. Mari kita jaga bersama, mari kita makmurkan bersama, itu aja kok. Dan umat Islam ketika berdakwah nggak usah nyalah-nyalahin siapapun. Buktikan dengan perilakumu, buktikan dengan perbuatanmu, tunjukkan kebaikan-kebaikanmu, itu saja kok. Fastabiqul khairat. Mari kita berbuat baik. Paham kita ngomong ke? Ya sekarang Rebecca, saya pernah cerita Rebecca kan, dokter yang membuka praktek di Argolis. Anak-anak yatim disantuni, orang-orang miskin yang berobat digratisin, kan gitu. Lama-lama kan masuk Kristen mereka. Sampai 36 kakak masuk Kristen kan. Lalu orang Islam berontak kan, demo, marah. Terjadi pemurtadan. Sampai akhirnya izin praktek dokter Rebecca dicabut dan dia masuk sel, masuk penjara. Karena memurtadkan orang Islam kan gitu, masuk Kristen. Saya tidak pernah ikut demo dan sampai hari ini saya tidak pernah menyalahkan Rebecca. Punten, bukan karena saya takut, tidak, saya malu, ya kan? Ujung-ujungnya bahwa kenapa saya tidak ikut mendemo menuntut supaya Rebecca masuk penjara dan sebagainya. Ya sekarang di mana salahnya? Dia ngasih makan orang kok, memberikan pendidikan yang gratis, kesehatan yang gratis, orang miskin, pasien-pasien miskin disalami aja, nggak usah bayar, anak-anak yang yatim, anak melarat dikasih makan. Salah nggak sih ngasih makan orang kelaparan tuh? Tertakoni, salah beli anak wong bagi-bagi Indomie, bagi-bagi duit nih wong melarat, salah beli. Bah iya, tuh, anak wong ada orang kelaparan. Anda marah ketika ada orang ngasih makan sama orang yang kelaparan. Andanya ngasih makan enggak? Ini persoalannya. Enggak kan? Jadi maksudmu apa? Ada orang lapar, kamu ngasih makan tidak, ada orang mau ngasih makan enggak boleh. Jadi kokon modar beta konon. Jadi strategi dakwah kita ini dalam posisi lemah. Mereka berdakwah dengan kebaikan, bagi-bagi Indomie, bagi-bagi beras, bagi-bagi obat-obatan, kitanya bagi-bagi marah, kemurkaan, dan caci maki. Siapa yang menang nanti? Mereka yang menang. Percaya atau tidak? Jadi kalau berdakwah itu bukan duduk ngumbangi wong, berbuat baik kepada orang dong. Aja ngumbangi wong beli sembahyang, paling penting anu sarunge, paling penting toponge, paling beras ya, masa beli nurut? Ngang baik sih. Jadi berdakwah kepribet. Bakas yang mubalik kan penyampai agama, penyampai kebenaran. Ya itu bukan mubalik, itu mah orator namanya juga sama. Ya buktinya kalau enggak 2 juta enggak datang kok. Kayak terbegini serok. Ya nyawatnya serok oleh papa. Kita ngomong sayane kan gitu. Kalau strategi dakwah kita ini seperti ini, percaya kalah nantinya nih. Entah kapan dia dalam waktu dekat lah kalah. Coba sirah nyewot wong diumbangi kabeh barang Pak Eman arane Emannya Eman beni wong ini bagi duit be. Ayo siapa sih kakek balai ya wis sirah duwe rezeki 100 juta sampai hati enggak rezeki 100 juta kamu bagikan 50 juta untuk orang lain. Dulu umat Islam ketika hebat tuh seperti itu. Barang sih dan sampai 2,5% masih mencilak baik, pengen nemong baik. Ya, nah, itu persoalannya. Ya seperti itulah. Ya. Walalil madhahib bil mas'hiyatil ukhra zatiha, dan juga terhadap mazhab-mazhab Nasrani Masehi yang lainnya juga sama. Kama syahidat Baitul Muqaddas wa ma haulahu بشاعات الهجمات الصليبية التي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليها, seperti yang kita saksikan di Baitul Muqaddas aja Baitul Maqdis ya, langkawan saya Baitul Maqdis ngerti beliin Baitul
sekitarnya, apa yang disaksikan basya'atil hajamat, serangan-serangan, gempuran-gempuran yang sangat kejam. As-salibiyah kang bangsa salib, perang-perang salib, allati lam takun muwajjahatan, yang tidak ditujukan, diarahkan illa kecuali lil aqidati wal ijhaz 'alaiha, kecuali untuk meruntuhkan akidah juga. Wallati khadal muslimuna fi hadhil mantiqah tahta liwa'il aqidati wahda fantasaru fiha, dan yang dihadapi oleh umat Islam dalam di mantiko ini, di wilayah itu, ya, dengan di bawah bendera akidah sajalah umat Islam baru mendapatkan kemenangan. Ya, memang ketika sekedar membela harta, membela kehormatan, saya kira semangat juang itu orang tidak akan optimal. Orang kalau sekedar merebut harta, tukaran dunia, bakal urusannya pada ngagolok, mulai mikir, langkah artinya menang kepaka motor makanan ke, ya kan? Tapi kalau dimotivasi dengan membela akidah, semangat orang itu tidak akan selesai. Itu bedanya, ya kan? Membela harta, membela harga diri, mana yang lebih kuat semangatnya? Harga diri, ya kan begitu? Membela akidah kan di belakang itu kan, soalnya sorga bagaimana juga. Jadi orang jadi mati siap pun boleh, kata mati siji kalau bang mah di loro beliau mati kan gitu. Nah ini sampai terjadi pada zaman Nabi sendiri dulu, musuh terlalu kuat, hitung-hitungan nggak bakal menang. Pasukan mundur, artinya mundur itu bukan kalah. Perang itu kalau mundur itu bukan kalah, artinya taktik kan gitu. Kita tuh udah perangnya, mundur aja dulu deh. Ada seorang sahabat yang nggak mau mundur. Mundur nggak mau. Itu musuhnya terlalu besar, nggak ada urusan, maju aja. Kenapa? Tanggung wiskatan suarga nikah. Sampai pengen ngomongnya, ya sudah nggak bisa. Nah, itu persoalannya. Jadi seperti itulah, dalam artian jihad itu artinya adalah untuk membela akidah ujung-ujungnya mah kan gitu. Seperti itu ya baru Islam menang. Dari mereka waktu ketika hanya sekedar membangun, membela negara, membela tanah air, membela nama baik, membela harta, ya kalah aja. Begitu membela akidah baru menang. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.